Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Horror Official dalam serial kisah nyata penuh misteri dan hikmah Bidan Dinas di Pedalaman Part 4. Malam ini, kita akan masuk lebih dalam ke sisi gelap sebuah perkampungan terpencil, di mana azan tak lagi terdengar dan masjid dibiarkan sunyi tanpa jamaah. Dulu tempat itu dipenuhi cahaya, kini hanya bayangan dan bisikan yang tinggal. Seseorang yang menghubungi kami, seorang mu'alaf yang baru saja pindah ke kampung tersebut. Ia tidak tahu bahwa tanah yang ia pijak pernah menjadi saksi bisu, sebuah perjanjian hitam. Perjanjian yang mengikat arwah gentayangan dengan nama-nama suci yang tak seharusnya dipermainkan. Jangan kemana-mana, siapkan dirimu. Matikan lampu, dan dengarkan baik-baik. Karena malam ini, mungkin bukan hanya cerita yang akan menghantuimu. Dinda dikurung di dalam kamar, tubuhnya diikat di atas ranjang. Dia sangat agresif dan membahayakan. Dinda sempat menggigit tangan kananku sampai berdarah. Dinda juga melukai tangannya sendiri dengan pisau. Kata Pak Rahmat, Dinda kerasukan roh jahat yang mencoba melukainya. Lagi-lagi Pak Rahmat membacakan ayat suci. Kali ini, dia meninggikan intonasi bacaannya sambil menunjuk wajah Dinda. Kedua mata Dinda melotot saat dibacakan ayat kursi. Anehnya, dia malah tertawa sambil menirukan bacaan Pak Rahmat. "Aku lebih pintar dari kamu," bentak Dinda sambil mendelik ke wajah Pak Rahmat. "Siapa kamu? Keluar sekarang juga dari tubuh anak ini. Atau kumusnahkan kau dengan ayat-ayat Allah." "Aku..." "Mbok Ibah!" bentak Dinda. "Halah, kau jin memang suka memfitnah orang yang sudah meninggal." Pak Rahmat kembali membaca ayat suci. Tampak Dinda tertawa-tawa sambil menceracau tidak jelas. "Aku akan menyesatkan kalian semua agar kalian jauh dari Tuhan," kata Dinda dengan wajah menengadah ke langit-langit. Urat lehernya terlihat jelas. Ia mengerang seperti kesakitan. "Keluar kau!" bentak Pak Rahmat sambil mengusap wajah Dinda. Tubuh Dinda yang tadinya mengamuk, kini mulai lunak lalu dia pingsan begitu saja. Aku membuka tali yang mengikat tubuhnya. Kasihan takutnya dia kesulitan bernapas. Aku juga membenarkan posisi bantalnya dan menyelimuti tubuhnya. Tengah malam saat aku sedang tidur pulas, ada seseorang mengetuk pintu kamar. Masih dalam keadaan mengantuk kubuka pintu itu. Dinda berdiri di depanku dengan ekspresi wajahnya yang datar. "Kamu udah siuman, Din?" tanyaku sambil memicingkan mata. "Mbokku pulang, Mbak." "Hah? Mbokmu pulang?" Mendengar pernyataannya membuatku kaget setengah mati. "Ya, dia luar, Mbak." Aku jongkok sambil mengelus rambut Dinda. "Dinda, mbokmu sudah tenang di surga. Dia nggak akan..." Aku belum sempat menyelesaikan ucapanku. Tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu rumah. Itu Mbok. Mukanya serem banget, Mbak. Perlahan, aku mendekat ke pintu. Semakin lama pintu itu terdengar seperti digedor dengan paksa, seperti ada orang yang sedang marah-marah. Anehnya saat kuintip dari balik jendela, tidak ada siapa-siapa di luar. "Mana nggak ada," kataku pada Dinda. Di atas wadesis Dinda Dobdent ada cairan hitam menetes ke kepalaku. Aku mendongak. Kulihat ada sosok wanita dengan wajahnya yang hitam pekat sedang menempel di langit-langit ruangan. Dia mengenakan jubah putih, rambutnya juga putih semua, ada cairan hitam mentes dari mulutnya. Aku berteriak lalu lari keluar rumah sambil membawa Dinda. Ku gedor pintu rumah Pak Rahmat, tapi dia tidak mau keluar. Entah kemana perginya Pak Rahmat itu. Aku dan Dinda pun lari ke perkampungan warga untuk meminta tolong. Sialnya mereka seperti tidak peduli pada kami. Ada beberapa rumah yang menyalakan lampunya, lalu mengintip kami dari balik jendela. Tapi, mereka tidak mau keluar dan mematikan kembali lampu rumahnya. Aku menangis di tengah perkampungan, Dinda berdiri di hadapanku. Wajahnya datar, tak ada kesedihan sama sekali di wajahnya itu. "Mbak Maya jangan nangis," kata Dinda.
Aku tidak mempedulikannya. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Semuanya terasa ganjil dan tak masuk akal. Ada yang tidak beres dengan kampung ini. Mbak, dari kejauhan ku dengar suara lelaki memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Tidak salah lagi, itu adalah Pak Sukra. Kenapa Mbak Maya ada di sini? Aku menceritakan kejadian itu padanya. Pak Sukra pun menawarkanku untuk tinggal di rumahnya. Aku dan Dinda pun menerima tawaran itu. Untuk beberapa hari ini kami akan tinggal di rumah Pak Sukra. Tidak ada salahnya menerima tawaran lelaki itu, lagi pula dia sudah punya istri. Jadi tidak akan ada warga yang berpikir macam-macam. Rumah Pak Sukra terbilang sederhana. Rumah itu tidak sebesar rumah Dinda. Baru saja tiba di rumah itu, Bu Jumi istri Pak Sukra langsung menyambut kami dengan ramah. Ia tampak seperti ibu-ibu biasa yang sering kulihat. Badannya gemuk, kulitnya sawo matang, dan dia mengenakan daster. "Mari silakan masuk, Mbak," kata Bu Jumi mempersilakan. Ia lalu melangkah ke dapur dan kembali dengan membawa sekaleng rengginang. Bu Jumi ini orang yang murah senyum. Setiap kalimat yang diucapkannya pasti diiringi dengan senyuman. Tak lama kemudian Pak Sukra muncul dari dapur. Dia membawa 2 gelas sirup jeruk dan menyuguhkannya kepada kami. "Ini buat Dinda biar lebih tenang. Ayo diminum." Pak Sukra mengambil gelas di hadapanku lalu menyodorkannya kepada Dinda. Dinda kemudian meminum sirup jeruk itu. "Enak kan?" tanya Bu Jumi. Namun Dinda diam saja. Ia tidak menanggapi Bu Jumi. "Nah, yang ini buat Mbak Maya." Pak Sukra meraih gelas satunya lagi di hadapanku. "Iya Pak, terima kasih," timpalku sambil tersenyum. Sirup itu terasa segar sekali. Aku meminumnya sampai habis setengah-setengahnya sekali teguk. "Gimana, enak kan sirupnya?" "Enak Pak," jawabku sambil mengangguk. "Kalau rumah itu ada hantunya, untuk sementara Mbak Maya dan Dinda boleh kok tinggal di sini dulu." "Ya kan, Mah?" kata Pak Sukra sambil menoleh kepada istrinya. "Iya, boleh banget. Kebetulan masih ada kamar yang kosong," timpal Bu Jumi. "Saya ucapin terima kasih banyak udah mau nolong kami, Pak. Semenjak Embok Ibah meninggal, rumah itu jadi angker. Kemarin saja Dinda kesurupan," kataku sambil menampakkan wajah cemas. "Nanti saya bantu buat usir hantu itu. Kebetulan saya punya kenalan yang bisa mengusir hantu," ujar Pak Sukra sambil menatapku. Aku mengangguk. Dinda dari tadi hanya diam sambil menatap Pak Sukra dengan tatapan datar. "Kamu baik-baik aja kan?" tanya Pak Sukra kepada Dinda. Dinda tidak menjawab apapun. Mungkin Dinda masih sedih kehilangan mboknya. Aku mengusap kepala Dinda. "Ya sudah, semoga kamu bisa cepat mengikhlaskan kepergian mbokmu ya," kata Bu Jumi. Kami lalu diantar ke kamar oleh Bu Jumi. Di dalam kamar itu hanya ada satu tempat tidur yang hanya muat untuk 1 orang. Pak Sukra lalu datang dengan membawa kasur tambahan. Dia meletakkan kasur itu di bawah ranjang. "Kamu tidur di ranjang ya, biar Mbak yang di bawah," kataku kepada Dinda. Entah kenapa malam itu aku tidak bisa tidur. Tiba-tiba aku terbayang wajah Pak Sukra. Bayangan itu tidak mau pergi, sehingga membuatku mataku susah terpejam. Di luar sayup-sayup ku dengar suara Pak Sukra, seperti sedang bergumam, membaca mantra-mantra. Aku juga mencium bau kemenyan malam itu. "Mbak Maya," Pak Sukra memanggilku dari balik pintu kamar. "Iya Pak," jawabku. Seperti ada yang mengendalikan tubuhku, aku menghampiri Pak Sukra. Dia berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Dia mengelus rambutku lalu menyentuh pipi kananku. "Maukah kamu menjadi istri keduaku?" Aku pun mengangguk. Benar-benar seperti ada yang mengendalikanku. Aku tidak mau menceritakan apa yang selanjutnya terjadi malam itu. Semuanya seakan tak terkendali, rumit dan susah dijelaskan dengan akal sehat. Pak Sukra ingin mengawiniku. Dulu aku tidak pernah percaya dengan kebenaran ilmu pelet. Tapi semenjak kejadian malam itu, aku yakin kalau Pak Sukra mencekokiku dengan ilmu pelet. Paginya aku dan Dinda langsung pamit pulang, tanpa menceritakan apapun kepada Bu Jumi. Aku sendiri masih dalam kebingungan. Entah antara sadar atau tidak, wajah Pak Sukra masih sedikit terbayang-bayang. Rasanya aku ingin selalu berada di dekat Pak Sukra. Namun di sisi lain,
Aku merasa bersalah kepada Bu Jumi. Kejadian malam itu benar-benar di luar nalarku. Nantikan cerita horor Dinas Bidan selanjutnya. Agar tidak ketinggalan, klik subscribe di bawah ini.